Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMAN 31 Jakarta, kelas 11 IPS 1, kelompok 6. Pada video kali ini, kami akan membuat asinan Bogor dan menjelaskan pengaruh penjualan asinan Bogor ini terhadap APBN dan APBD beserta faktor pendukung dan penghambat penerimaan APBN dan APBD di daerah Bogor. Asinan Bogor ini adalah salah satu kuliner yang lahir dari pengaruh budaya Cina di Indonesia. Kuliner ini lahir dari peristiwa pembangunan sebuah gedung yang diberi nama Gedung Dalam. Gedung ini dibangun oleh seorang kapiten dari Cina yang bernama Tan Guanpiao sebagai gedung penampungan tempat tinggal sementara bagi rakyat Cina yang datang ke Bogor. Seiring berjalannya waktu, gedung ini menjadi pusat kebudayaan Cina di Bogor. Pada tahun 70-an, kuliner asinan diperkenalkan di gedung ini hingga akhir menjadi kudapan khas dari kota Bogor tersebut. Untuk bahan-bahannya, yang pertama kita ada bengkuang, lalu selanjutnya ada cabai, lalu ada jeruk nipis dan ini bisa diganti dengan cuka. Ada terasi yang juga opsional untuk teman-teman yang tidak suka bisa tidak dipakai. Lalu selanjutnya ada toge, ada kembang kol, ada timun, dan juga ada wortel. Untuk alat-alatnya, yang pertama ada pisau, lalu ada talenan, ada sendok, ada blender juga, ada panci, ada saringan, dan yang terakhir ada gelas. Yang pertama kita bakal masukin air sekitar 200 ml. Sehabis itu airnya bakal kita rebus. Setelah mendidih, kita masukkan sekitar 100 gram gula atau 7 sendok makan. Lalu kita aduk sampai gulanya sudah menyatu dengan air dan tidak ada sisa butiran-butiran gula lagi. Setelah itu kita dinginkan terlebih dahulu. Sambil nunggu dingin, kita cuci dulu cabainya yang akan dipakai untuk kita blender. Lalu akan kita potong-potong seperti ini untuk mempermudah memblendernya. Ya, jadi ini cabainya, ini sesuai selera, boleh berapa aja. Setelah itu, setengah dari air yang sudah kita didihkan bakal kita masukkan ke dalam cabai yang tadi dan akan kita blender. Sudah di blender, bakal kita saring dulu agar sisa-sisa biji cabainya tidak masuk ke dalam kuahnya nanti. Hasil saringan bakal kita masukkan ke setengah air gula yang tadi.
Lalu di sini bakal kita tambahkan dengan sejumput garam dan perasan jeruk nipis. Sehabis itu tinggal kita aduk rata dan kuah pun sudah jadi. Selanjutnya kita bakal ke bagian sayur-sayuran, dan tentunya yang pertama kita lakukan adalah mencuci bersih semua sayuran-sayurannya. Kita cuci sampai bersih hingga tidak ada kotoran-kotoran yang tersisa. Setelah selesai dicuci, kita akan mengupas kulitnya. Setelah dikupas akan kita cuci lagi agar pasti bersih. Setelah itu akan kita potong seperti korek. Ini juga bisa sesuai selera, tapi kami memilih untuk memotongnya menjadi korek. Dan ini kita lakukan kepada semua sayurannya. Untuk tauge jangan lupa bagian yang kotor kita cabut. Setelah itu togenya akan kita cuci agar bersih. Setelah semuanya selesai, kita akan masuk ke plating atau penempatan makanan di mangkok. Untuk penataan ini sesuai selera masing-masing, dan kelompok kami membentuk piringnya seperti ini. Setelah sudah selesai, kita akan memasukkannya ke kulkas agar asinan jadi dingin dan lebih enak untuk disantap. Sesudah didinginkan, asinan pun siap untuk dimakan. Selamat mencoba semuanya. Jadi kali ini saya akan meminta ayah saya buat mencoba makanan hasil dari kelompok kita. Apa ini namanya? Asinan. Coba. Enak. Pas rasanya. Faktor pendukung dan penghambat keberlangsungan usaha. Faktor penghasilan. Manusia bekerja bertujuan untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor ini menjadi salah satu pendorong bagi para pedagang. Hal tersebut dikarenakan beberapa pedagang hanya memiliki pekerjaan sebagai pedagang di wisata kuliner, serta sebagian lainnya tidak memiliki pekerjaan, sehingga berdagang menjadi alternatif pilihan untuk memperoleh penghasilan. Faktor penghambat. Faktor yang menghambat pedagang dalam pemanfaatan kios diantaranya adalah 1. Faktor kurangnya kemampuan, seperti tidak adanya keterampilan memasak makanan dan berdagang. Kedua, faktor lokasi yang kurang strategis, yang tidak didukung dengan akses atau infrastruktur yang memadai. Ketiga, faktor keterbatasan modal. Keempat, faktor rusaknya fasilitas kios. Yang kelima, faktor tidak dimilikinya sikap telaten dan berwirausaha.
5 faktor yang melatar belakangi keterlambatan penetapan APBD. Yang pertama, faktor komitmen antara eksekutif dan legislatif dalam mentaati jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD. Yang kedua, faktor komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ketiga, DPRD dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi penganggaran keuangan daerah kurang maksimal. Keempat, faktor sumber daya manusia antara eksekutif dan legislatif, sikap serta adanya faktor politik tertentu dalam penetapan APBD. Yang kelima, faktor birokrasi dan masalah teknis peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman penyusunan APBD berubah setiap tahunnya. Rincian harga pembuatan asinan Bogor yang kami dapat untuk 5 porsi adalah bengkoang seharga Rp5.000, toge seharga Rp3.000, timun seharga Rp3.000, jeruk nipis seharga Rp2.000, garam seharga Rp500 perak, wortel seharga Rp5.000, daun kol seharga Rp5.000, cabai seharga Rp13.000, gula seharga Rp500 perak, dan lain-lain Rp5.000. Jadi total harga untuk 5 porsi yang kami dapat adalah Rp42.000. Harga untuk satu porsinya adalah Rp8.400. Besar keuntungan yang akan kami dapat adalah sebesar 50%, yaitu sekitar Rp4.200. Jadi harga jualnya adalah Rp13.000. Pendapatan dan pengeluaran diperoleh dari penjualan makanan khas daerah. Dengan modal dan keuntungan yang ada, pedagang makanan khas daerah mengambil keuntungannya dari selisih harga jual dan harga beli, lalu diputar kembali untuk melakukan pembelanjaan kembali seperti awal. APBN dan APBD. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN merupakan salah satu perwujudan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan APBN adalah menjadi pedoman dalam penerimaan dan belanja negara dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. APBD. Menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintahan daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengaruh APBD terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama, mengenai dampak dari pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Mempengaruhi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah. Yang kedua, mampu mereduksi tingkat kemiskinan yang ada di suatu daerah secara signifikan. Yang ketiga, mempengaruhi terhadap pengurangan atau penanggulangan masalah pengangguran yang dimiliki di daerah masing-masing. Yang terakhir, mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi secara signifikan melalui alokasi APBD. Pendapatan APBD dan APBN suatu daerah didapatkan dari pajak-pajak yang dipungut kepada masyarakat, melalui usaha-usaha daerah, pinjaman dari bank daerah, dan lain-lain. Pendapatan yang didapat itu akan digunakan untuk kelangsungan pemerintah suatu daerah, dan juga untuk membangun sarana-sarana publik agar lebih maju ke kehidupan yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami, semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.